أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, para sahabat sekalian, bersyukur kita sudah masih ada umur hingga saat ini. Allah memberikan tempat, memberikan kesempatan masuk ke dalam halaqah zikir. Itu adalah paling utama dulu yang kita syukuri, karena ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk meraih berbagai macam pahala. Di samping di dalamnya kita sedang berjalan memperbaiki diri. Di dalamnya kita sedang meraih pahala-pahala terbesar. Nabi menyebutnya Raudah min Riyadil Jannah. Maka utamakanlah di dalam halaqah zikir ini adalah ampunan. Permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada. Para sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan tadi Syekh Jordani Salam menerangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang kusumah, tentang pertengkaran beradu berbicara tentang masih lingkaran jadal di dalamnya, pembicaraan keburukan-keburukan yang dilontarkan di dalamnya. Seperti kita mengaji ini sudah 2 bulan lebih, kita masih membicarakan masalah yang satu ini karena bahayanya sangat banyak sekali. Ini bertautan dengan keadaan kita sehari-hari. Peraduan berbicara atau berupa ada sedikit bobot kebencian mungkin di dalamnya. Kita melontarkannya sesuatu, lalu lawan bicara kita juga melontarkannya sesuatu. Itu banyak yang tidak kita sadari. Di minggu-minggu yang lalu juga saya sudah menerangkannya dengan gaya nuansa yang lain. Di dalamnya ada kedirian. Di dalam zahiran kita ada berupa mimik yang berubah-ubah. Di dalam setiap suku kata, nuansa berupa bobot-bobot pembicaraan kita yang sedang kita pertengkarkan. Sudah barang tentu namanya berupa pertengkaran dalam tanda kutip beradu argumentasi, kira-kira begitu. Nah, itu masing-masing mempunyai sebuah rasa yang di dalam rasa itu ada kebenaran yang kita lontarkan. Sementara sama saja yang di hadapan kita juga mempunyai nada atau bahasa kebenaran yang dia lontarkan.
Saat pembicaraan berlangsung, kita tidak akan pernah tahu kapan bahasa itu berhenti, kapan ini terselesaikan, dan kapan itu bobot itu akan naik dan merendah. Yang tidak kita sadari adalah kelengahan-kelengahan, goflah-goflah kita. Di minggu yang lalu juga saya menyinggung masalah kegoflahan ini. Di dalam lontaran kata-kata itu, ada berupa musibah-musibah yang kita lontarkan. Kita sudah membicarakannya juga. Akan tetapi, di dalam musibah yang kita lontarkan, apa yang dimaksud musibah di dalam lontaran perkataan kita? Apabila bahasa yang kita ucapkan menyinggung seseorang yang ada di hadapan kita, lawan kita yang sedang ada di dalam perdebatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita memberi contoh kepada orang lain yang contoh itu berupa keburukan-keburukan yang kita bicarakan kepada lawan bicara kita. Tidak kita sadari bahwa percontohan itu adalah keburukannya orang lain. Sedangkan disiplin di dalam ilmu kesucian, para pejalan di dalam jalan kesucian, para sufi hanya melihat keburukan ke dalam diri kita. Sedangkan bahasa yang kita lontarkan menjadikan musibah-musibah apabila di kemudian hari bahasa ini tersampaikan pula kepada orang yang kita bahasakan orang itu menjadi buruk. Kalau itu ada 5 orang terpengaruhi yang sedang kita bicarakan seseorang keburukannya. Tidak ada orang saja, hanya berdua, bahasa kita sudah menjadi musibah di alam semesta ini. Baik, musibah seperti apa gerangan? Berapa lama bahasa kita menyakiti hati orang lain? Dan sudah barang tentu kita melihat, kita muhasabah ke dalam diri kita sendiri, berapa banyak orang yang pernah tersakiti oleh kata-kata kita di alam semesta ini. Tersakiti hatinya, terendahkan derajatnya si orang lain itu. Orang lain itu tahu atau tidak tahu, tetapi derajatnya telah kita rendahkan. Keburukannya kita ucapkan, kita menumpuk-numpuk keburukan-keburukan. Belum lagi 2 keadaan. Keadaan apa gerangan? Keadaan mengadu domba. Ini di dalam pembicaraan, pertengkaran itu. Saling menyalahkan orang lain dan mengadu domba. Kita di alam semesta ini banyak melihat, entah itu di televisi, entah itu melalui handphone kita, di apa namanya, itu banyak terjadi. Terbentuk sebuah fitnah-fitnah, sebuah kata-kata yang menjadikan kata-kata ini musibah bagi orang lain. Ada yang menjadi menderita, ada yang terputus mata pencahariannya gara-gara perkataan kita. Ada yang terpenjarakan karena kata-kata kita. Ada orang yang terpenjara menjadi terbebaskan karena bahasa kita mengandung musibah.
Mengapa orang yang dibebaskan itu sesungguhnya orang yang salah? Dan orang yang tersakiti adalah tersakiti oleh kata-kata kita. Ini terjadi di alam semesta ini. Semua berkumpul. Di Yaumil Kiamah, di dalam salah satu hadis disebutkan, itu orang itu nanti di Yaumil Kiamah mempunyai lidah, berlidahkan dari api. Nanti di Yaumil Kiamah. Karena urusan kata-kata. Karena bisa mengadu domba dengan orang lain. Orang-orang yang seperti itu, ini hadis pula, maka doa-doanya tidak akan dikabulkan. Orang ahli mengadu domba tidak bisa masuk ke dalam surgawi. Sahabat sekalian, sesuatu itu sangat rapat dan sangat dekat dengan kita. Dengan kelakuan kita selama ada hidup di atas dunia ini. Berupa mengadu domba, berupa lontaran dari dalam hati berupa kekejian-kekejian. Berupa perkataan yang menjadikan berapa lama manusia itu menderita karena kata-kata kita. Kitalah yang menanggungnya. Menjadikan orang itu menderita. Hanya karena lidah yang kita miliki. Mengambil sesuatu yang sesaat, yang sedang kita bicarakan, kadang-kadang ada keberuntungan. Karena mengingat keberuntungan untuk kita. Keberuntungan itu kita tidak merasakannya berlama-lama. Hanya karena ingin dipercaya saat itu saja. Sejenak saja. Tapi telah menjadikan musibah yang berkelamaan. Ini adalah bahayanya lidah di dalam percakapan-percakapan kita. Para sahabat sekalian, saya sering memberikan percontohan di minggu-minggu yang lalu. Orang-orang yang kita bisa membuatnya karena kata-kata kita, orang baik pun bisa bermuka dua. Oleh terpancingnya suku kata yang kita lontarkan. Oh, aku dengar dari saya harus waspada di dalam percakapan. Harus ada di dalam kewaspadaan. Menjauhi jadal. Menjauhi angan-angan. Menjauhi kebencian-kebencian. Maka kita terdiam saat orang lain sedang membicarakan keburukannya orang lain. Karena bisa terbentuk di antara beberapa orang yang ada itu, bisa yang setuju dan ada yang tidak setuju atas perkataan kita. Maka orang yang setuju, mukanya jadi satu saja, tertuju kepada apa yang diburukannya, dia setuju. Siapa pembuat keburukan itu sehingga dia setuju? Kita yang berbicara. Yang tidak setuju karena takut buruk dengan yang lain, maka mukanya menjadi dua. Kepada si yang setuju dia bermuka baik, kepada yang tidak setuju juga dia bermuka baik. Siapa pembuatnya, para sahabat sekalian? Kita yang sedang berbicara. Ini tidak disadari di dalam kehidupan. Di dalam obrolan yang sejenak. Tetapi mengandung keburukan-keburukan. Keburukan orang lain. Tidak pernah kita membicarakan keburukan kita.
Sesungguhnya aku kemarin itu membenci kamu karena kamu begini dan begitu. Tidak, tidak. Syukur kalau ada yang betul-betul gagah di dalam sebuah pembicaraannya. Maafkan aku, tuh. Karena sesungguhnya aku telah berbuat kemunafikan kepada kalian di masa lalu. Semoga memaafkan. Sehingga istrimu tersakiti, anakmu pun terzalimi oleh pendapat-pendapat yang kukatakan itu. Sehingga membias kepada seluruh makhluk menjadi buruk. Atau perkataan kita menjadi baik. Sehingga membiaskan kebaikan-kebaikan. Ini yang harus kita perhatikan, ada di dalam kewaspadaan. Atau seperti tadi, Dr. Arbain bertanya, kalau ada orang yang sedang memburuk-burukan begitu, lalu saya ada di dalamnya, lalu saya berdiam. Tetapi hati terus bergerak. Apakah baik di stop dia atau tidak? Boleh diingatkan. Atau dialihkan pembicaraannya ke arah pembicaraan yang lain. Berarti seseorang telah berbuat bijaksana dengan bahasanya, dengan ilmu yang dimilikinya. Tidak menyakiti yang sedang berbicara keburukan itu, dan menghilangkan pula keburukan-keburukan yang telah dilontarkannya, lalu membias kepada orang lain dengan sebuah kata kebijaksanaan. Ini adalah keindahan. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Betapa bahasa yang lembut, tutur kata yang baik, itu akan menjadikan kesenangan bagi orang. Bagi yang mendengarkannya, bagi yang disapa oleh kita, bagi yang diterangkan oleh kita. Kita sepakat bahwa yang harus kita dekati adalah para ulama. Kita bersimpuh mendekat kepada para ulama. Karena di sana ada ilmu pengetahuan yang akan kita jalankan. Yang kita jadikan percontohan-percontohan. Yang akan menjadikan adab menjadi baik. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, Syekh Jordani Salam, apabila keburukan-keburukan tadi, segala banyak yang terlontarkan, atau kita mendengarkan orang lain, tetapi kita mengikutinya dan mengiyakannya di dalam hati, maka bertaubatlah. Pertaubatan kita bukan hanya bicara astagfirullah yang biasa seperti itu. Tetapi Imam Al-Ghazali mengajarkan, berikan kepada seseorang sekalipun itu separuh daripada sebutir kurma. Artinya kita bersedekah, menggembirakan orang lain. Itulah amalan orang salih. Kita harus menirunya. Tetapi meniru hal-hal yang seperti itu tidak bisa juga kita perbuat hanya dengan mendengarkan perkataan-perkataan khususnya yang sedang saya bicarakan, saya perdengarkan kepada para sahabat ini. Karena itu hanya sejenak dan dijadikan ilmu pengetahuan saja oleh kita, yang minggu depan mengaji yang lain kita sudah terlupakan. Lalu bagaimana agar itu mendarah daging di dalam diri kita? Agar terlontar dari dalam hati, menggebu sebuah keinginan bahwa perbuatan baik itu di dalam setiap rasa kita, apa yang harus kita perbuat kebaikan di alam semesta ini, maka berzikirlah di dalam perjalanan ini.
Para ahli zikir terus tergali hatinya, terus terkenalkan siapa dirinya. Terus terlihat keburukan-keburukan apa yang di dalam dada. Maka sudah kita beri tanda, kita garis bawahi keburukan yang ada di dalam dada. Lalu kita menggantinya dengan keinginan-keinginan yang menggebu, yang itu dihinggapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita. Allah pula yang menyibakkannya berupa musyahadah, mukasyafah, sehingga hati ini terus berpikir, apa hari ini yang telah kuperbuat sebuah kebaikan? Adakah semut kita beri makan? Adakah kita perbaiki pohon? Apakah kita beri pupuk yang baik? Apakah kita bersihkan sesuatu? Apakah kita tersentuh saat melihat kucing berkeliling mendekati kita? Sesungguhnya dia lapar dan kita tahu, tetapi kita diam saja. Itu akan bangkit karena dibersihkan hati ini dengan zikrullah. Karena kata Rasulullah membersihkan hati itu adalah dengan zikrullah. Dan afdhalu zikri la ilaha illallah. Maka perbanyak zikrullah itu. Kita sudah terlalu sering mendengar zikran kasiro, perintah Allah Ta'ala. Kerjakan itu. Ikuti itu. Agar hati kita menjadi lembut. Tiada kebencian kalau melihat apapun. Kalau tersirat barang sedikit berupa ghaflah kita. Menjadi ketidaknyamanan di dalam hati. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita. Semoga Allah menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Kita lontarkan doa-doa. Kita tidak berdoa untuk sendiri. Banyak saudara-saudara kita, seperti saya anjurkan di sini, budayakan di kholaqo zikir kita. Doakan semua jamaah-jamaah kita. Dan kullu muslimin dan muslimat. Bukan hanya untuk kita sendiri. Saudara-saudara kita di mana yang sedang menderita. Daya jerit 1000 orang susah, 1000 jenis jeritan. 1000 jeritan warna yang ada di dalam dadanya. Sebuah ketidaknyamanan. Alangkah indahnya kalau kita dapat membebaskannya. Walaupun hanya 1 orang saja. Walaupun sepotong kurma tadi seperti Imam Al-Ghazali ajarkan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Semoga kita beroleh kemampuan hal-hal yang seperti itu. Semoga zikir-zikir kita itu membekas dan membersihkan hati kita. Lalu kita mempunyai adab yang indah di alam semesta ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.